Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa berada di halaman rumah ya, yang secara kebetulan kemarin tanaman hias saya ini saya letakkan pada bagian halaman. Dan di sini sama sekali tidak ada naungan atap ataupun pohon ya, teman pohon. Namun di sini saya meletakkan tanaman hias tersebut ini memiliki alasan, dan termasuk saya meletakkan tanaman-tanaman hias saya ini juga agak rapat ya, agak rapat karena agar tanaman yang satu dengan yang lainnya itu saling bernaungan, menaungi ya, saling menaungi. Dan karena memang secara kebetulan untuk halaman rumah saya ini matahari ataupun tanaman hias ini terkena cahaya matahari itu biasanya berada di jam 12 ke atas. Namun karena memang sekarang ini Wonosobo lagi musim hujan ya, lagi musim hujan, jadi saya beranikan diri untuk meletakkan ataupun menaruh tanaman-tanaman hias saya ini berada di halaman. Dan saya juga memiliki harapan karena biasanya untuk jenis tanaman hias pertumbuhan daunnya itu lebih condong ke arah depan ya, ke arah depan yang terkena rangsangan cahaya matahari. Dan saya letakkan pada bagian sisi halaman ini agar pada bagian tanaman-tanaman hias saya ini lebih cenderung untuk ke semua arah ya, ke semua arah, tidak hanya pada bagian sisi depan saja, namun juga pada bagian sisi ke belakangnya nanti akan bertumbuh dengan baik. Di sini memang ada beberapa jenis tanaman hias yang memang tidak tahan ya, tidak tahan terhadap cahaya matahari. Sebenarnya tahan, namun ketika ada terkena cahaya matahari ya, seperti tanaman hias ini, Calathea, ini ketika terkena cahaya matahari maka daunnya itu akan menggulung. Namun ketika cahaya matahari itu sudah tidak ada lagi atau sudah terbenam, maka pada bagian daunnya ini akan kembali mekar seperti ini. Dan termasuk jenis tanaman hias suplir ini. Tanaman hias suplir ini sebenarnya juga pada baiknya berada di tempat yang teduh. Namun karena Wonosobo lagi musim hujan, jadi saya beranikan berada ataupun ditaruh pada bagian sisi halaman ini. Sebenarnya hampir semua tanaman hias daun ya, hampir semua tanaman hias daun itu memang lebih suka di area yang teduh ya, lebih suka di area yang teduh. Hanya beberapa saat saja terkena cahaya matahari. Namun di sini karena alasan cuaca ya, jadi saya beranikan diri untuk meletakkan tanaman hias saya ini berada pada bagian sisi halaman ini. Di sini ada tanaman hias Lea, kemudian ada Begonia Black Velvet, kemudian ada Mawar Mini Rose ya, kemudian ada suplir juga, ada Anthurium. Dan ada dua jenis tanaman hias jada bolong, yaitu ada Acuminata dengan ada Andansoni. Ini berbeda sekali ya, berbeda dari warna daunnya. Untuk warna daun tanaman hias jada bolong yang Acuminata ini lebih hijau, daunnya juga lebih tebal. Untuk tanaman hias Andansoni ini daunnya lebih memanjang. Kalau untuk Acuminata ini lebih membulat ya. Nah, kemudian pada bagian sisi sini juga ada beberapa jenis tanaman hias keladi. Ada keladi tisu, kemudian ada keladi pink love, kemudian ada Colocasia cemong, kemudian ada keladi red star, juga ada tanaman hias keladi balon. Dan di sini saya menggunakan media tanam. Untuk semua tanaman hias saya ini lebih menggunakan sekam mentah ataupun kristal ya, dari kotoran-kotoran ayam broiler yang saya campur dengan tanah, dan ukurannya lebih ke 1:1 karena agar tanaman hias itu tetap berporos namun juga lebih kuat. Kemudian pada bagian sisi samping sini, di sini saya taruh tanaman hias bougainville ya. Dan juga ada tanaman hias amaryllis, ada beberapa jenis tanaman hias begonia, ada Divenbasia juga ada Aglonema klasik, ada Anthurium juga.
Dan kemudian pada bagian sisi sini, di sini ada tanaman hias Begonia Marmaduke. Di sini untuk memperbanyak tanaman hias Marmaduke, saya menggunakan cara stek batang daun. Dan di sini sudah ada beberapa ya, ada beberapa. Kemudian ada Begonia polkadot juga. Dan memang untuk jenis tanaman hias ketika berada di daerah luar seperti ini biasanya ketika terkena hujan ataupun panas secara bergantian dan terus menerus, itu biasanya yang akan rusak itu pada bagian daunnya ya. Ketika banyak hujan, itu biasanya bagian daunnya itu akan mudah membusuk. Sedangkan kalau banyak terkena cahaya matahari itu agak lebih kering ya. Dan kemudian di sini juga ada tanaman hias, ada Waru variegata. Nah, ini ukurannya sudah gede ya, udah jumbo dan sangat rimbun sekali. Tanaman hias ini semakin terkena cahaya matahari, maka warna daunnya ini akan sangat bagus. Namun tanaman hias ini tidak bisa diperbanyak dengan cara stek ya. Namun ketika dicangkok, tanaman hias Waru variegata ini bisa. Dan kemudian pada bagian sisi halaman sebelahnya, di sini saya taruh beberapa jenis tanaman hias. Ada puring, kemudian ada Divenbasia, juga ada Aglonema. Dan satu tanaman hias ada Philodendron. Ini saya taruh ya pada bagian sisi depan sini dan berundak seperti itu, karena agar terlihat lebih rimbun. Dan di sini saya juga sengaja ya, karena Wonosobo memang lagi musim hujan, dan saya sekalian untuk membersihkan pada bagian daun-daunnya agar bisa terlihat lebih segar ya. Di situ ada Divenbasia, ada Tiger, dan di sini saya mempunyai 5 pot tanaman hias Divenbasia White Flame. Kemudian pada bagian sisi sana belakangnya, di situ saya taruh tanaman hias puring. Kemudian ada pucuk merah juga. Dan di situ juga ada satu tanaman yang memang memiliki ukuran cukup besar, yaitu ada puring tanduk. Kemudian di sini ada tanaman hias Divenbasia White Etna. Kemudian ada tanaman hias Divenbasia tulang ikan. Kemudian ada tanaman hias Silver Charlie. Divenbasia Silver Charlie, juga ada Aglonema Emerald Bay, juga ada tanaman hias Aglonema Silver Queen. Dan pada bagian halamannya di sini setengahnya saya masih menggunakan rumput-rumput liar ini ya untuk tetap tumbuh di sini. Dan setengahnya sudah saya cor seperti ini, karena agar tetap mendapatkan segernya aslinya. Dan demikian review dari Kembang Desa tentang beberapa jenis tanaman hias dan juga perawatannya dan juga penggunaan media tanamnya. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.